Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Kejutan besar terjadi di MotoGP Malaysia 2025 ketika pembalap utama Ducati, Francesco Bagnaia, kembali gagal finish di sirkuit internasional Sepang. Padahal, pembalap asal Italia itu tampil impresif sepanjang akhir pekan dengan catatan waktu yang sangat cepat dan posisi start terdepan. Namun, harapan untuk meraih hasil maksimal kembali pupus menjelang garis finish. Peristiwa ini membuat bos Ducati merasa tidak percaya dengan apa yang terjadi, karena kegagalan seperti ini bukan hal yang bisa diterima dengan mudah oleh tim sebesar Ducati yang terkenal disiplin dan berorientasi pada hasil. Sejak awal, akhir pekan di Sepang sebenarnya berjalan baik untuk Bagnaia. Ia menunjukkan kecepatan luar biasa di sesi kualifikasi dan bahkan berhasil merebut pole position dengan selisih waktu yang cukup jauh dari pesaing terdekatnya. Dalam sprint race sehari sebelumnya, Bagnaia tampil sangat kuat dan sempat mendominasi, menandakan bahwa dirinya dan motor Desmosedici GP25 punya potensi besar untuk kembali bersaing memperebutkan kemenangan di balapan utama. Namun, pada hari lomba segalanya berubah drastis. Setelah sempat memimpin pada lap awal, performa Bagnaia tiba-tiba menurun akibat masalah teknis yang belum sepenuhnya terpecahkan. Ketika balapan memasuki lap-lap akhir, ia kehilangan kendali dan akhirnya gagal menyelesaikan lomba. Hasil ini sontak membuat seluruh tim Ducati terdiam dan tak percaya. Bos Ducati yang dikenal tegas dan berpengalaman mengaku sangat kecewa dengan hasil tersebut. Dalam wawancara usai balapan, ia mengatakan bahwa kegagalan ini tidak seharusnya terjadi, mengingat seluruh persiapan tim sudah dilakukan dengan maksimal. Ia bahkan menyebut bahwa semua sistem teknis dan perangkat elektronik motor sudah diuji secara ketat. Namun, tetap saja muncul gangguan yang berujung pada kegagalan finish. Menurutnya, ini adalah tanda bahwa ada sesuatu yang salah dalam koordinasi antara pembalap, tim teknis, dan pengembangan motor. Ia menegaskan, Ducati tidak bisa terus-menerus mengalami masalah serupa di fase penting musim seperti sekarang. Bagnaia sendiri tampak frustrasi dengan hasil di Malaysia. Dalam pernyataannya, ia mengatakan bahwa motor Ducati GP25 yang digunakannya kali ini terasa berbeda dibanding versi tahun sebelumnya. Ia mengaku kesulitan mendapatkan feeling atau rasa percaya diri yang sama saat mengendarainya, terutama dalam hal stabilitas ketika memasuki tikungan dan saat akselerasi keluar tikungan. Menurutnya, motor terlalu banyak bergerak dan tidak memberikan umpan balik yang konsisten. Hal ini membuatnya sulit menjaga ritme sepanjang balapan. Beberapa kali ia sudah menyampaikan keluhan ini kepada tim, namun sejauh ini belum ada solusi yang benar-benar memuaskan. Masalah teknis yang muncul di Malaysia memperparah situasi. Salah satu perangkat elektronik penting yang berfungsi menurunkan suspensi belakang motor dilaporkan tidak bekerja sebagaimana mestinya. Bagnaia mengatakan bahwa tombol pengatur sistem tersebut tidak merespons, sehingga motor kehilangan kestabilan di lintasan lurus dan tikungan cepat. Ketika perangkat ini gagal berfungsi, pengendalian motor menjadi jauh lebih sulit, terutama di sirkuit seperti Sepang yang memiliki kombinasi lintasan lurus panjang dan tikungan cepat. Akibatnya, ia tidak bisa mempertahankan posisi dan akhirnya terpaksa keluar dari balapan. Bagi Ducati, insiden ini bukan sekadar masalah teknis biasa. Tim pabrikan asal Italia itu tengah berada di bawah tekanan besar untuk mempertahankan dominasinya di MotoGP setelah musim-musim sebelumnya begitu sukses. Kegagalan Bagnaia finish untuk kesekian kalinya dalam musim ini menjadi sinyal bahaya bahwa ada yang perlu segera dibenahi. Bos tim menyebut bahwa seluruh kru, insinyur, dan pembalap harus bertanggung jawab bersama. Menurutnya, ini bukan saatnya mencari kambing hitam, tetapi menemukan solusi konkret agar masalah serupa tidak terulang. Ia juga menegaskan bahwa Ducati harus segera melakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja motor GP25 yang dikembangkan tahun ini. Kekecewaan semakin besar karena hasil buruk ini datang di momen penting. Sebelumnya, Bagnaia sempat menunjukkan peningkatan performa dan meraih beberapa hasil bagus di seri-seri sebelumnya. Ia bahkan digadang-gadang bisa kembali memperkuat peluangnya di klasemen pembalap. Namun, kegagalan finish di Malaysia membuat semua rencana itu buyar. Tim Ducati kini harus menghadapi kenyataan bahwa pesaing utama mereka semakin mendekat, sementara Bagnaia kehilangan banyak poin berharga.
Dalam kejuaraan seketat MotoGP, kehilangan poin akibat gagal finish bisa sangat menentukan dalam perburuan gelar. Selain itu, kegagalan ini juga memunculkan pertanyaan besar mengenai arah pengembangan motor Ducati musim ini. Beberapa analis menyebut bahwa perubahan aerodinamika dan sistem elektronik yang dilakukan pada GP25 mungkin terlalu kompleks dan belum stabil. Pengembangan motor memang menjadi keunggulan utama Ducati, tetapi dalam beberapa kesempatan justru hal itu menjadi bumerang karena membuat pembalap kesulitan menyesuaikan diri dengan karakter motor yang berubah. Dalam situasi seperti ini, pengalaman dan kemampuan komunikasi antara pembalap dan teknisi menjadi faktor penentu. Bos Ducati disebut sudah mengadakan pertemuan internal pasca balapan untuk membahas langkah selanjutnya. Fokus utama mereka adalah memahami akar permasalahan dan memastikan bahwa motor kembali kompetitif pada seri berikutnya. Ia menekankan pentingnya kerja sama tim serta disiplin dalam setiap detail, karena satu kesalahan kecil bisa berdampak besar dalam balapan. Menurut sumber internal, ada kemungkinan Ducati akan melakukan revisi pada sistem suspensi elektronik dan perangkat pengatur aerodinamika untuk menghindari terulangnya masalah seperti di Sepang. Bagi Bagnaia, insiden ini menjadi pukulan mental yang cukup berat. Sebagai juara dunia 2 kali, ekspektasi terhadap dirinya sangat tinggi. Ia harus membuktikan bahwa dirinya masih bisa diandalkan untuk membawa Ducati meraih kemenangan dan mempertahankan reputasi sebagai tim papan atas. Dalam wawancara terakhirnya, Bagnaia menyampaikan permintaan maaf kepada tim dan para penggemar atas hasil buruk tersebut. Ia berjanji akan bekerja lebih keras dan berharap bisa bangkit di seri berikutnya. Bagi Ducati, kegagalan di Sepang menjadi alarm keras. Mereka tidak bisa lagi menganggap masalah ini sebagai insiden biasa. Dengan sisa musim yang semakin sedikit, setiap poin menjadi sangat penting. Tim harus segera menemukan keseimbangan antara kecepatan, kestabilan, dan keandalan motor. Bos tim menutup dengan pernyataan tegas bahwa kesabaran memiliki batas, dan tim ini dibangun untuk menang, bukan sekadar berpartisipasi. Jika solusi tidak segera ditemukan, posisi Ducati sebagai penguasa MotoGP bisa terancam. Bagi Bagnaia dan seluruh tim, ini adalah saat untuk membuktikan diri bahwa mereka masih layak disebut yang terbaik. Bos Ducati tak kuasa menyembunyikan rasa bangganya setelah Francesco Bagnaia kembali merebut pole position dalam sesi kualifikasi MotoGP Malaysia 2025. Dengan motor terbaru Desmosedici GP25, Bagnaia tampil luar biasa di sirkuit Sepang, menunjukkan kecepatan, ketenangan, dan kepercayaan diri yang telah lama ditunggu oleh seluruh tim Ducati. Di belakangnya, dua pembalap Ducati lain, Alex Marquez dari Gresini Racing dan Franco Morbidelli dari Pertamina Enduro VR46 Racing Team, berhasil melengkapi baris depan, menjadikan kualifikasi ini sebagai bukti nyata bahwa pabrikan asal Borgo Panigale itu kembali menguasai panggung utama MotoGP. Setelah beberapa seri awal musim 2025 yang penuh rintangan, dan dibayangi sosok Marc Marquez, penampilan Bagnaia di Malaysia terasa seperti kebangkitan. Ia sempat menghadapi kesulitan beradaptasi dengan karakter GP25 yang berbeda dari motor musim lalu. Beberapa kali, sang juara dunia 2 kali itu mengaku kehilangan failing pada bagian depan motor dan kesulitan menjaga ritme balapan di tengah tekanan rival-rivalnya. Namun, kerja keras di sesi latihan bebas dan penyesuaian kecil pada setup akhirnya membuahkan hasil. Bagnaia tampil cepat sejak awal Q2 dan pada lap terakhirnya menorehkan waktu terbaik, membuat seluruh garasi Ducati bersorak gembira. Kepala tim Ducati, yang dikenal perfeksionis dalam urusan detail teknis dan performa pembalap, terlihat jelas terharu menyaksikan performa tersebut. Baginya, pole position ini bukan hanya soal siapa yang tercepat di satu lap, tetapi tentang bagaimana Bagnaia mampu memulihkan kepercayaan diri setelah periode sulit. Keberanian Bagnaia untuk kembali tampil agresif dan percaya penuh pada motornya menunjukkan mental juara yang sebenarnya. Setelah beberapa bulan penuh tekanan, kini ia tampak kembali menjadi Bagnaia yang dikenal, seorang pembalap dengan kombinasi gaya halus dan determinasi keras di lintasan. Ducati sendiri datang ke Malaysia dengan ambisi besar. Motor GP25, hasil pengembangan intensif selama musim dingin, membawa banyak perubahan aerodinamika dan peningkatan di sektor stabilitas serta akselerasi.
Para teknisi bekerja keras menyempurnakan keseimbangan antara kecepatan puncak dan kontrol di tikungan cepat, dua hal yang krusial di Sepang. Hasilnya terlihat jelas. 3 motor Ducati menempati posisi teratas, mengungguli para pesaing dari Yamaha, KTM, dan Aprilia yang tanpa kesulitan mengikuti kecepatan mereka di sektor lurus. Dominasi ini semakin memperkuat posisi Ducati sebagai tim paling kompetitif di grid musim 2025. Kehadiran Alex Marquez di posisi kedua turut mempertegas kekuatan paket Ducati. Pembalap Spanyol itu, yang kerap menunjukkan kecepatan stabil dalam kondisi kualifikasi, tampil tajam dengan Gresini Racing-nya. Ia memanfaatkan slipstream Bagnaia di lap terakhir untuk mencatat waktu yang sangat kompetitif, hanya terpaut 1/10 detik dari pole position. Alex Marquez menegaskan bahwa motor Ducati versi satelit pun kini memiliki performa setara dengan motor pabrikan. Di sisi lain, Franco Morbidelli melengkapi dominasi Ducati di baris depan dengan catatan waktu yang juga impresif. Pembalap asal Italia itu tampak semakin menyatu dengan Desmosedici GP24, Pertamina Enduro VR46 Racing Team, dan kehadirannya di posisi ketiga menjadi bukti konsistensinya mulai terbangun. Bagi Ducati, keberhasilan menguasai barisan depan bukan hal sepele. Ini menunjukkan bahwa kerja kolaboratif antara tim utama dan tim satelit berjalan efektif. Mereka berbagi data, strategi, dan dukungan teknis, sehingga setiap pembalap bisa tampil maksimal di lintasan. Filosofi One Ducati yang diusung pabrikan tersebut tampaknya benar-benar membuahkan hasil. Ketika motor dan pembalap bekerja dalam harmoni, hasil seperti ini menjadi konsekuensi logis. Bos Ducati bahkan menyebut, hari ini bukan hanya tentang Bagnaia, tetapi tentang bagaimana seluruh keluarga Ducati bekerja sebagai satu kesatuan. Namun di balik euforia, semua pihak sadar bahwa tantangan sesungguhnya belum selesai. Pole position memang memberikan keuntungan strategis, tetapi balapan di Sepang selalu penuh kejutan. Suhu tinggi, kelembapan ekstrim, dan kondisi lintasan yang cepat berubah bisa menguji konsistensi dan ketahanan ban. Ducati harus memastikan strategi balapan yang cermat, termasuk dalam pemilihan kompon ban dan pengelolaan ritme sejak awal lomba. Bagnaia sendiri mengaku akan tetap fokus pada balapan dan tidak ingin larut dalam euforia kualifikasi. Ia tahu bahwa kemenangan di hari Minggu jauh lebih berarti. Meski begitu, semangat di garasi Ducati malam itu sulit disembunyikan. Setelah beberapa pekan penuh kritik akibat performa tidak stabil, keberhasilan meraih pole di Malaysia menjadi pelipur lara sekaligus tanda bahwa mereka telah menemukan arah yang benar. Desmosedici GP25 kini tampak lebih matang dan lebih mudah dikendalikan. Bagnaia, yang menjadi ujung tombak proyek pengembangan motor ini, akhirnya bisa merasakan hasil nyata dari kerja kerasnya bersama tim teknik. Tidak heran jika sang bos memuji bukan hanya hasil di papan waktu, tetapi juga sikap dan determinasi sang pembalap. Kepercayaan diri Bagnaia kini menjadi modal utama menghadapi sisa musim. Ia tampak lebih rileks dan tersenyum di paddock, sesuatu yang sempat hilang beberapa bulan terakhir. Gestur tubuhnya di lintasan pun menunjukkan perubahan besar, lebih tenang saat masuk tikungan, lebih percaya diri dalam membuka gas lebih awal, dan lebih berani mengambil risiko ketika diperlukan. Inilah Bagnaia yang diharapkan oleh seluruh penggemar Ducati, pembalap yang mampu menyeimbangkan kecepatan dan kecerdasan taktis. Dominasi Ducati di baris depan juga mengirim pesan kuat kepada para pesaing. Setelah sempat dikritik karena terlalu bergantung pada keunggulan mesin, kini Ducati membuktikan bahwa mereka juga memiliki keunggulan dalam pengembangan teknis yang berkelanjutan. GP25 bukan hanya cepat di lintasan lurus, tetapi juga stabil di tikungan cepat, mudah dikendalikan, dan efisien dalam manajemen ban. Kombinasi antara inovasi teknis dan kehebatan pembalap menjadikan mereka paket paling komplit di grid. Ketika sesi kualifikasi berakhir dan sorotan kamera tertuju pada Bagnaia yang mengangkat helmnya ke udara, suasana haru terasa di pit Ducati. Bos tim berdiri dan memberikan tepuk tangan panjang, bukan hanya untuk waktu tercepat, tetapi untuk perjalanan mental yang dilalui sang juara dunia. Dari keterpurukan menuju puncak, Bagnaia menunjukkan bahwa kepercayaan diri adalah senjata paling ampuh di dunia balap. Di Malaysia, ia bukan sekadar meraih pole position. Ia membuktikan bahwa semangat juara sejati tidak pernah padam, hanya menunggu saat yang tepat untuk kembali bersinar. Dengan 3 motor Ducati di barisan depan,
MotoGP Malaysia 2025 kini menjanjikan pertarungan seru yang kembali dikuasai warna merah khas Borgo Panigale. Musim MotoGP 2025 menjadi salah satu periode paling menantang bagi Francesco Bagnaia. Setelah 2 musim sebelumnya tampil dominan dan meraih gelar juara dunia berturut-turut, performa Bagnaia tahun ini justru menurun drastis. Legenda MotoGP sekaligus mentornya, Valentino Rossi, bahkan mengakui bahwa muridnya itu sedang berada dalam masa sulit. Rossi menyebut Bagnaia sedikit kesulitan sejak memiliki rekan setim baru yang tak lain adalah Marc Marquez. Kehadiran Marquez di Ducati Lenovo Team menjadi pusat perhatian sejak awal musim. Pembalap Spanyol itu langsung tampil kompetitif dengan motor Desmosedici GP25, sementara Bagnaia terlihat kesulitan menemukan ritme. Dari 19 seri pertama, Bagnaia baru meraih 2 kemenangan, sedangkan Marquez secara konsisten menempati posisi podium. Rossi yang menjadi sosok penting di balik karir Bagnaia melalui Akademi VR46 pun turun tangan untuk membantu mengembalikan performa anak didiknya tersebut. Kami sedang melalui masa sulit dan mencoba membantu dia 100% untuk mencari solusi, ujar Rossi dalam sebuah wawancara. Kesulitan Bagnaia tidak hanya berkaitan dengan kecepatan motor. Tekanan besar sebagai juara bertahan, dinamika internal tim, serta kehadiran rekan setim yang sangat kompetitif membuat situasi semakin kompleks. Dani Pedrosa, mantan rival di lintasan, menilai kondisi ini juga berdampak pada mental Bagnaia. Bagnaia pasti merasa tidak nyaman. Ia mungkin berpikir, kenapa sekarang harus berbagi garasi dengan Marc? Kata Pedrosa. Di sisi lain, Marquez yang dikenal sangat agresif dalam mengembangkan motor mampu menyesuaikan diri lebih cepat dengan karakteristik Ducati. Hal ini semakin menegaskan perbedaan performa antara keduanya. Asisten Rossi di VR46, Alessio Salucci, bahkan menyebut bahwa Bagnaia seperti kehilangan motivasi dan rasa percaya diri. Dia tidak mengerem dengan akurat seperti biasanya. Dia terlihat kehilangan motivasi, ungkap Uccio. Menurutnya, masalah utama bukan hanya pada motor, melainkan pada kondisi psikologis Bagnaia sendiri. Pembalap asal Italia itu disebut perlu menemukan kembali semangat dan keyakinan seperti saat merebut 2 gelar dunia sebelumnya. Valentino Rossi pun semakin terlibat dalam upaya pemulihan performa Bagnaia. Ia dan tim VR46 mencoba memahami akar masalah dari sisi teknis maupun mental. Kami belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, tapi kami berusaha membantu Bagnaia kembali ke level terbaiknya, kata Rossi. Ia juga menegaskan bahwa memiliki rekan setim secepat Marquez memang bukan hal mudah. Dia mulai sedikit kesulitan dengan rekan setim yang cepat seperti Marc, tapi dia punya kualitas untuk bangkit, lanjutnya. Ducati sebagai tim pabrikan juga berusaha menjaga keseimbangan di dalam garasi. Direktur olahraga Ducati, Mauro Grasili, menyatakan bahwa manajemen tetap memberikan dukungan penuh kepada Bagnaia. Menurutnya, kedatangan Marquez tidak dimaksudkan untuk menekan posisi Bagnaia, melainkan untuk memperkuat peluang tim meraih gelar konstruktor. Bagnaia senang memiliki Marc sebagai rekan setim. Mereka saling mendorong satu sama lain, ujar Grasili. Namun kenyataannya, performa Marquez yang terus meningkat membuat posisi Bagnaia kian tertekan, terutama di mata publik dan media. Secara teknis, tim Ducati mengakui bahwa motor musim ini memiliki karakter berbeda dari sebelumnya. Data menunjukkan Bagnaia mengalami kesulitan dalam fase pengereman dan akselerasi keluar tikungan, area yang justru menjadi kekuatan utamanya di musim-musim lalu. Beberapa kali ia terjatuh saat memaksa motor bekerja di luar batas, termasuk di Silverstone dan Misano. Situasi ini membuatnya kesulitan menjaga konsistensi, sedangkan Marquez tampak lebih cepat beradaptasi dengan setelan baru Desmosedici. Melihat situasi tersebut, Rossi menilai bahwa tantangan terbesar Bagnaia kini bukan hanya soal motor, melainkan cara berpikir. Ia harus mampu mengendalikan tekanan, menjaga ketenangan, dan memulihkan rasa percaya diri. Bagnaia adalah juara dunia 3 kali. Dia sangat cepat, tapi sayangnya tahun ini sedikit kesulitan. Kami yakin dia akan kembali ke depan, ucap Rossi dengan nada optimistis.
Bagi Ducati, menjaga harmoni antara dua pembalap top ini menjadi pekerjaan besar. Di satu sisi, Marquez memberikan dorongan besar dalam pengembangan motor dan citra tim. Di sisi lain, Bagnaia adalah pembalap yang sudah memberi 2 gelar dunia dan menjadi ikon utama Ducati dalam beberapa tahun terakhir. Jika ketegangan antara keduanya tidak dikelola dengan baik, potensi konflik internal bisa muncul dan mempengaruhi performa keseluruhan tim. Bagnaia sendiri tetap berusaha tenang menghadapi situasi ini. Dalam beberapa kesempatan, ia menyebut bahwa hubungannya dengan Marquez baik-baik saja dan bahwa ia hanya perlu bekerja lebih keras. Namun banyak pengamat menilai bahwa tekanan internal bisa memengaruhi gaya balapnya. Ia terlihat lebih berhati-hati di beberapa seri, berbeda dengan gaya agresifnya di musim-musim lalu. Musim ini menjadi ujian mental bagi Bagnaia. Apakah ia mampu bangkit dari tekanan dan membuktikan bahwa dirinya masih layak disebut sebagai pembalap terbaik Ducati? Valentino Rossi dan tim VR46 terus berupaya membantu. Namun pada akhirnya, segalanya akan ditentukan oleh performa Bagnaia di lintasan. Dengan sisa beberapa seri di musim 2025, waktu masih ada bagi sang juara bertahan untuk membalikkan keadaan. Namun, jika situasi ini berlanjut, era dominasi Bagnaia di MotoGP bisa saja berakhir lebih cepat dari yang banyak orang bayangkan.